Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kita dapat kembali melangkahkan kaki kita lalu kita duduk dalam satu majlis yang paling mulia, mengiringi nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat Islam ataupun nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita tidak melupakan daripada bacaan-bacaan yang memang dianjurkan kita membacanya, yaitu kalimat ataupun doa yang berbunyi alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ustaz Ali ya karingan. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ini alhamdulillah, kalimat yang bukan saja ditulis orang itu berzikir, tetapi juga dia berdoa. Jadi mengucapkan alhamdulillah adalah berdoa. Dapat pahala berzikir juga, berdoa juga. Itu bagian dari kalimat doa maksudnya. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Afdalul dzikri la ilaha illallah, paling utamanya kalimat zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai, dan paling afdalnya kalimat doa adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah merupakan zikir juga doa. Apa maksudnya doa? Ya, orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah maka dia berdoa kepada Allah supaya nikmat yang telah Allah berikan itu dijaga. Allah jaga nikmat-nikmat yang Allah udah kasih anugerahnya ini. Juga maknanya alhamdulillah itu selain kita minta dijaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, juga Allah tambah. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika kita bersyukur lalu kita mengucapkan alhamdulillah, apalagi kita ucapkan di pagi hari, di awal kehidupan kita setiap saatnya ya. Jadi selain kita minta ditetapkan daripada nikmat kita, kita juga minta supaya ditambah nikmat-nikmat kita. Itulah kata Allah di dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila engkau bersyukur terhadap nikmatku, la azidannakum, maka pasti akan aku tambahkan. Maka kalimat alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah dianjurkan oleh para ulama untuk kita baca minimal setiap hari di waktu pagi hari ya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Gampang kan Pak ikutinnya? Alhamdulillah ala ni'matil Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Karena nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling mulia, nikmat agung, nikmat yang terbesar adalah nikmat berupa diberikan keislaman dalam diri kita. Buat apa dan apa artinya orang punya dunia, harta, jabatan, kekuasaan, tenar dan masyhur dan macam-macamnya, tapi nggak ada Islam dalam dirinya? Apa maksudnya? Seorang kafir dia, maka adalah orang yang sangat rugi dengan serugi-ruginya. Na'udzubillah. Artinya seandainya kita sebagai seorang muslim ada Islam dalam diri kita, lalu Allah uji dengan ujian-ujian kehidupan yang serba pas-pasan, ekonomi yang mungkin Allah uji lagi kurang, atau kurang sehat, dan segala macam bentuk ujian, justru itu kita termasuk
orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selama kita masih mempertahankan Islam kita. Jadi kalimatnya apa tadi? Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Jadi ntar kita pulang ada yang kita bawa. Wa kafa biha min ni'mah. Itu jadi satu tuh kalimatnya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa kafa biha min ni'mah apa artinya? Dan cukup dengan nikmat Islam itulah sebagai nikmat yang terbesar. Nah itu. Jadi kita menyatakan dalam doa ini, dalam kalimat ini kepada Allah, sangat bersyukur ya Allah dengan nikmat Islam, itu maknanya. Nggak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat Islam. Lalu setelahnya nanti ada nikmat iman. Yang pertama adalah Islam. Sehingga pernah diriwayatkan ketika Nabi sedang berjalan di kota Madinah, di perkampungan kota Madinah, Nabi lagi melewati kampung Madinah, lalu Nabi mendengar dari salah satu rumah perkampungan Madinah itu ada orang yang sedang berdoa. Doanya dengan baca doa tadi. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Nabi dengar ada satu rumah yang di situ ada orang yang berdoa dengan kalimat itu. Nabi berhenti. Nabi berhenti. Lalu Nabi panggil orang itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta syai'an 'aziman. Sungguh engkau telah bersyukur dan telah meminta kepada Allah nikmat atau sesuatu yang paling agung. Sungguh engkau telah berdoa dengan permintaan yang kau minta adalah nikmat yang paling besar, yaitu doa tadi ya, kalimat ditetapkan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Pernah juga diriwayatkan oleh sebagian ulama, ada seorang atau ba'dus salihin, orang soleh, sebagian orang soleh di zaman dahulu ketika waktu pergi haji kan ada wukuf, ya wukuf di tanah Arafah pada hari Arafah. Ketika wukuf di Arafah, ini orang soleh ini naik ke satu gunung atau bukit yang ada di Arafah. Jabal mungkin, ya, Jabal atau Jabal Rahmah lah. Ya. Pokoknya intinya ada di tanah Arafah. Lalu dia berdoa. Orang soleh ini berdoa dengan kalimat ini. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Itu aja diulang-ulang. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Bersyukurnya kepada Allah luar biasa, girang banget, senang banget, redha banget sama Allah dengan adanya nikmat Islam. Nah, itu yang kita harapkan dalam hati kita. Ya, kita senantiasa bersyukur mengucapkan kepada Allah atas nikmat Islam ini. Orang soleh ini dibaca doa tadi ketika wukuf di Arafah. Nah, tahun besoknya ini orang soleh pergi haji lagi. Dia wukuf lagi. Ketika di tanah Arafah dia lagi wukuf, dia mau baca doa itu lagi tuh. Di tahun setelahnya ya, dia mau baca doa itu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Sebelum dia baca, nada munadin minas sama, ada suara dari langit. Apa kata suara itu? Wahai syekh, wahai hambaku, jangan kau baca dulu kalimat itu. Karena apa? Malaikat belum selesai mencatat pahalamu yang kau baca di tahun kemarin. Subhanallah. Pahala orang mengucapkan Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah terus berjalan sampai kata Allah Subhanahu wa taala dari suara tadi itu, pahalanya belum selesai dicatat. Belum kelar. Kalau belum kelar, saking banyaknya, subhanallah, nggak berhenti-berhenti. Ya. Nah, ini itu setahun yang lalu tuh. Apalagi kalau kita baca doa ini setiap hari, ya insyaallah kita tahu fadilahnya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi semangat buat kita terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, kemudian nikmat iman di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqih
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Aqsamul miyahi min haythul hukmi. Al-awwalu at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi wa yusamma at-tahuru wal mutlaqu. Wa ma'na al-mutlaq ay mutlaqun 'anil qaidil lazim 'inda al-'alim bihalihi min ahli al-'urfi wal lisan wa la yahtaj ila at-taqyid ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pembahasan kita dalam kitab yang kedua, yaitu kitab yang membahas tentang fikih. Ya, fikih ini artinya al-fiqhu lughatan al-fahm, adalah memahami, cara memahami bagaimana ibadah kita, ya. Maka di dalam fikih itulah diatur dan diajarkan oleh para ulama bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Arti sebaik-baiknya di sini supaya menjadi baik dan sah, kemudian menjadi benar, lalu menjadi kebersihan dalam diri kita. Maka masih di bab yang awal, yaitu babul ma', bab tentang air, ya. Jadi Islam itu luar biasa. Syariat Islam begitu sempurna, rinci, komplit, bahkan begitu sangat mendalam. Sampai urusan air aja kita diomongin, ya. Air diomongin, dibicarakan. Karena apa? Ada sesuatu nanti takut air yang kalian pakai itu air yang najis, atau air yang mutanajis, yang terkena najis, sehingga menjadikan tidak sahnya ibadah kalian. Nah, itu maknanya. Aqsamul miyah, adapun pembagian air min haitsul hukmi, dari atau ditinjau dari segi hukumnya. Apakah itu air boleh dipakai atau tidak? Apakah air itu suci dan mensucikan atau tidak suci tapi tidak mensucikan? Jadi perlu kita tahu, dan ini sebagai ilmu buat kita, ya, dalam kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, khususnya ibadah kita. Jadi air ditinjau dari segi hukumnya. Itu ada berbagai macam. Kalau sebelumnya aqsamul miyah min haitsu mahilluha, ya. Air dibagi, pembagian air ditinjau dari segi tempat keluarnya kemarin gitu. Ya, ada air langit. Dari air langit itu mana yang keluar dari langit itu? Ma'ul matar wal thalaj wal barad, ya. Air hujan, air embun, kemudian air salju. Wa arba'atun minal ardi, air yang keluar dari bumi. Ma'ul bahr wal bi'r wan nahar wal ain. Ada air laut, itu dari dasar bumi. Wal bi'ru, air sumur, itu yang kita dipantek tuh sama tukang, ya. Wan nahar, air sungai, kali, wal ain, dan mata air. Nah, selanjutnya pembagian air menurut atau ditinjau dari segi hukumnya. Al-awwal at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Yang pertama, at-tahir, air yang suci, fi nafsihi, di dalam zatnya. Artinya itu air emang airnya suci gitu. Nanti dikecualikan air yang tidak suci dari segi zatnya, benda cair tapi dia nggak suci. Apa itu? An-najis. Benda-benda cair yang di situ udah masuk dalam kategori najis, ada darah, ada nanah, ya, ada yang kemudian yang sebelumnya itu, ya, najis-najis yang lainnya. At-tahir, at-tahiru fi nafsihi, air yang suci dalam zatnya, artinya airnya itu memang suci dasarnya, ya, seperti ini, ya, air putih. Al-mutahhiru li ghairihi, suci dalam zatnya, kemudian juga mensucikan yang lainnya. Suci, maka disebut bahasa singkatnya suci mensucikan. Suci dalam zatnya,
mensucikan untuk yang lain. Yang dimaksud mensucikan yang lain bisa dan sah digunakan untuk bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi. Nah, itu yang dikatakan mensucikan yang lain, yaitu bisa digunakan untuk bersuci seperti wudu dan mandi. Wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Nah, yang pertama ini yaitu suci mensucikan, yang dikatakan air yang suci yang boleh kita pakai untuk bersuci, ya. Wal mutlaq, dan disebut juga namanya air mutlak. Mana air suci mensucikan ini? Air mutlak ini itulah yang tadi udah disebutin, yang keluar dari langit, yang turun dari langit, yang memancar dari bumi, dari 7 jenis macam air. Itu namanya disebut semuanya air yang suci mensucikan. Air hujan turun, kamar mandi lagi penuh, toilet, wudu ngantri, hujan, wudu aja di luar udah langsung, ya. Paling bajunya lepek doang paling. Tapi waktu dia pakai air hujan itu untuk berwudu boleh, ya. Wasalju, air salju. Ini kalau kita di satu daerah atau yang memang di situ Allah karuniakan turun salju. Kalau kita di kampung kita ada salju repot, ya. Udah bawa marjan semuanya, ya. Tahu hujan salju nih, aku udah pada bawa sirup, ya. Wal bard, air embun, ya. Kita pakai untuk bersuci, untuk berwudu boleh, ya. Wa arba'atun, apalagi air yang suci mensucikan, air laut. Kita wudu di laut, mandi di laut boleh dan sah, ya. Wal bi'ru, air sumur, itu yang kita pakai dalam keseharian kita. Wan nahri, air sungai, kali. Yang di sini jelas ya, semuanya ini tidak ada najis yang kita lihat di hadapan kita. Tapi kalau kali yang udah banyak pisang gorengnya, kita nggak tahu juga dah tuh, ya. Wal aini, ya, ini yang kali sungai yang masih murni, ya, di perkampungan itu, yang ada batu-batunya itu, ya, di Bogor misalnya itu. Wal ain, mata air. Nah, itu air yang suci mensucikan. Oh, ada mata air nih, pakai wudu boleh, ya. Wa ma'nal mutlaq, air mutlakun, jadi dinamakan air mutlak, air yang tidak memiliki nama. Sebab ada nanti air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci nih, boleh kita minum, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik mandi ataupun berwudu. Itu dia. Air yang di hadapan kita, air susu, air teh, ya, air kelapa, air sirup, kopi, ya. Ada kopi di seember katanya. Boleh gak buat wudu? Nggak boleh, ya. Jadi itu suci doang boleh kita minum, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu disebutnya suci tidak mensucikan. Itu maksudnya. Suci dalam zatnya, suci sebab boleh kita minum, halal. Tidak ada najis, artinya suci tidak ada najis atau tidak terkena najis, disebut mutanajis. Tapi tidak mensucikan. Artinya tidak mensucikan, tidak sah dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu tadi, ya, jenis yang kedua itu seperti air-air yang sudah punya nama dia. Ya, air yang ada namanya, air sirup, air kecap atau sirup atau apa itu lagi. Ya, ada kelapa dan macam-macamnya, ya. Kalau disebutin minuman banyak banget, ya. Fala yahtaj ila taqyid wa mithluhu al-muqayyad biqaidil munfaq. Lalu ada pertanyaan katanya air yang, ya, dikatakan suci tidak mensucikan seperti air teh, air susu tadi itu, yaitu air yang ada namanya. Nah, itu air laut namanya itu.
ya, air laut, air embun, air salju, air sumur. Dia punya nama, tapi begitu terpisah dari tempatnya beda lagi. Ya. Air sumur, ya, atau air dari pantekan, kita taruh di ember, ya disebutnya air aja udah, air aja udah. Ya, dari mata air pegunungan dibawa segalon air kan, namanya air doang udah. Adapun nama disebut punya nama, itu nama asalnya, asal keluarnya. Tapi kalau susu di gelas, namanya apa? Taruh di ember, susu juga. Kalau yang nyantel di sini apa namanya? Itu susu yang lain. Ya. Jadi artinya kecap di mana aja kecap, ya. Di penggorengan kecap namanya, ya. Di botol kecap. Jadi itu bedanya. Kalau yang suci mensucikan, namanya ditinjau dari segi tempat keluarnya saja. Adapun udah ketika terpisah, namanya air doang tadi, ya. Adapun yang suci tidak mensucikan, dia punya nama paten, itu nggak bisa diganti dan nggak bisa hilang, ya. Tadi seperti contoh-contoh yang udah kita sebutin. Makanya jenis air yang kedua tadi suci tapi tidak mensucikan. Selanjutnya, aqsamul ma'il mutlaq min haitsul karahah yanqasimu ila qismain. Adapun air mutlak min haitsul karahah. Nah, air yang mutlak tadi itu, ya, artinya air yang nggak punya nama, ya, seperti dari 7 jenis macam air tadi itu. Min haitsul karahah, ditinjau dari segi kemakruhannya ada 2 macam. Jadi air ada 2 macam. Ada yang makruh, ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama, air yang tidak makruh digunakan, artinya boleh. Itu tadi itu air yang sudah kita sebutkan, ya. Kemudian yang kedua, makruhun isti'maluhu. Nah, yang kedua, air yang makruh digunakannya, boleh digunakan. Arti makruh itu masih boleh, tapi makruh. Apa arti makruh? Dibenci. Kalau bisa ditinggalkan, jangan dikerjain. Itu perkara makruh. Sesuatu yang makruh, namanya makruh, ada kariha yakrahu, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah karena kurang bagus. Ditinjau dari segi kesehatan dan juga dilihat dari syariat. Nah, itu namanya makruh. Nah, ada air yang makruh isti'maluhu. Air yang makruh kita gunakan untuk bersuci. Apa? Wa huwa arba'atun. Ada 4. Ingatin tuh ya, air yang makruh ada 4. Yang pertama, al-ma'ul musyammas. Air yang dipanaskan atau terkena panas sinar matahari. Air yang terkena panas sinar matahari secara langsung. Nanti ada syarat-syaratnya juga, ya. Al-ma'ul musyammas. Kenapa katanya makruh? Li khaufil baras. Nah, ditinjau dari segi kesehatan, dia bisa membawa penyakit dalam kulit kita, ya. Ada penyakit baros, yaitu belang, gatel-gatel belang, ya. Anaknya belang ini panok, tahu panok? Makanya kalau panas-panas, ya, dikena air mukanya langsung nggak lama dah, ya, tar pada putih, panoan, ya. Ini khaufil baros. Nah, kalau air yang dipanaskan matahari ini, artinya air itu panas karena sinar matahari, itu lebih berbahaya lagi karena tadi itu li khaufil baros, khawatir penyakit belang, ya. Bisa terkupas kulitnya, kemudian putih, dan naudzubillah, ya. Apalagi kulit ini kan sesuatu yang, ya, penting buat kita sebagai kesempurnaan daripada tubuh jasad yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat lagi, Islam di dalam fikihnya menjaga kulit kita. Gimana kok bisa dibilang Islam itu teroris? Nggak bisa. Kulit aja jangan sampai luka, maka sampai menggunakan air yang bikin kulit kita sakit jangan, kata Nabi begitu.
Kalau memang itu air bisa membawa kulit kita gatal ataupun bisa penyakit belang, jangan. Lihat tuh Islam, ya, menjaga tubuh dan jiwa serta jasad daripada seorang manusia. Yang kedua, air yang makruh, syadidul hararah liman'ihi al-isbagha. Makruh, air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Kenapa? Karena bisa tercegah dari menyempurnakan wudhu. Ya, air panas. Nah, wudhu begini doang. Oh, panas banget katanya air gitu. Ya. Nah, jadi tungguin supaya adem dulu. Itu makruh. Yang ketiga, syadidul burudah. Begitu juga air yang sangat dingin. Ya, air es. Ya. Boleh, tapi makruh. Kenapa? Liman aihi al-isbagh juga. Karena bisa mencegah atau seseorang jadi tercegah menyempurnakan wudhunya. Sedangkan kan wudhu disuruh sempurnain kita, ya, dari wajah sampai rata. Nah, kalau airnya kepanas banget atau airnya dingin banget, nggak bisa kita sempurna. Nah, itu, ya, jadi makanya dimakruhkan, jangan dipakai dulu, ya, nunggu keadaannya itu air menjadi mu'tadil, normal, ya, standar. Syadidul burudah, udah. Yang keempat, wa miyahu kulli ardin maghdubin 'alaiha. Dan air dari bumi atau tanah yang Allah murka di dalamnya. Itu di daerah lain, ya. Di negara-negara lain ada di situ yang tempat diturunkan azab umat-umat terdahulu. Kemudian ada memancar air dari situ, maka dimakruhkan menggunakan airnya, ya. Seperti gambaran contoh ada di Yordania itu ada Bahrul Mayyit. Bahar laut, mayit mati. Laut mati. Ya. Itu yang dikatakan kadar garamnya itu berkurang, nggak banyak, ya, sehingga orang bisa ngambang. Nah, itu di Yordan. Itu dikatakan tempat dibalikannya kaum Nabi Lut. Nabi Lut, wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi ini buminya kaum Lut, ya, yang membangkang. Lagi pada lesbi, lagi pada homo. Apa kata Allah? Aku jadikan aliyaha safila, atasnya jadi bagian bawah, dibalik jadi air sekarang. Nah, bumi yang Allah murka. Contohnya tadi itu Bahrul Mayyit, ya, nyebur aja nggak apa-apa, tapi digunakan untuk bersuci nggak boleh. Kalau nyemplung-nyemplung doang apa-apa, ya. Ini yang nggak bolehnya digunakan untuk seandainya ada yang pergi ke Yordan, ya, kita jalan-jalan, kita mau tahu nih, boleh nggak apa-apa, lihat, tapi jangan gunakan untuk bersuci. Boleh, tapi makruh. Kenapa? Termasuk bagian bumi yang Allah murka di dalamnya. Jelas gitu kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya, ya, tadi ada di yang pertama air yang musyammas, air yang dipanaskan matahari. Ini syaratnya gimana? Sehingga air itu dikatakan makruh, ya, jangan kita pakai karena membawa penyakit belang. Wa syurutu karahiyatil ma'il musyammas tis'atu syurut. Nah, adapun syarat-syarat dimakruhkannya air yang musyammas atau air yang dipanaskan matahari, ada 9 syarat. Ada 9 syarat. Fa idza ikhtalla syartun minha zalatil karahah. Nah, dari 9 ini harus ada semuanya. Artinya seandainya salah satu syaratnya berkurang, maka sudah tidak makruh lagi. Dari 9, seandainya 1 kurang, maka sudah tidak makruh lagi. Boleh dipakai normal, ya. Yang pertama, ayyata'athar bihararati syams. Air itu memang panasnya jelas langsung dari sinar matahari. Sebab kan sekarang ada air panas disetrum, ya.
pakai mesin apa namanya itu buat air panas kita mandi di rumah, water heater tuh ya, kalau yang punya dia tahu dia tuh gitu. Water heater ya bukan ya. Jadi air yang di makruh tadi itu yang musammas yang langsung kena matahari. Kemudian ayustakmal halata ta'athurihi bil hararah, dan yang kedua makruh digunakan ketika lagi panas-panasnya itu. Jadi artinya nanti dibolehkan, nggak makruh lagi kalau udah dingin ya, diemin dulu udah gitu. Yang ketiga ayyastamilahul hayyu, makruh digunakan oleh orang yang masih hidup. Artinya apa? Fala yukrahu isti'maluhu fi haqqil mayyit. Seandainya nggak ada air yang normal, lalu mayit udah kudu dimandiin, ini ada air, contoh nih Pak ya, nggak ada air yang lain, cuma ada air musyammas, air yang terkena panas matahari tadi itu, panas banget. Boleh buat si mayit, boleh dan tidak makruh. Yang makruh siapa tadi? Yang hidup kita, yang masih hidup ini menggunakan air itu untuk bersuci, nah itu makruh. Adapun si mayit seandainya nggak ada air lain lagi lalu kepepet pakai air itu, boleh dan tidak makruh bagi si mayit. Nah, yang keempat ayyakuna fi ina'in muntaba'in, air yang terkena panas matahari itu yang berada di tempat yang di situ bisa menambah panasnya air ya, bahan tempat yang terbuat dari bahan seperti kal hadid, besi ya, air di dalam besi taruh di luar kena sinar matahari, nah kan tuh panas banget. Nah, kemudian wan nuhas, tembaga, warrasas, timah, nah, ini jenis-jenis seng termasuk juga, gentong kan dari seng ini, nah, itu sama ya, itu wadah-wadah ya yang di situ seandainya ada air yang dipanaskan tadi itu maka makruh digunakan. Illa dzahab wal fiddah, kecuali wadah atau tempat kayak gentong tadi itu yang terbuat dari emas atau perak, jadi beda. Selain emas dan perak, timah, seng, besi, tembaga, ketika kena matahari dia bisa mengeluarkan butiran-butiran dari zatnya itu tuh. Tapi kalau emas dan perak dipakai tempat kayak gitu tuh, kena matahari nggak ada sedikit pun yang rontok dari kandungan emasnya, murni ya. Jadi ini yang dikecualikan dari jenis tempat-tempat wadah itu selain emas dan perak. Tetapi nanti kita dilarang dari segi menggunakannya. Nanti ada babnya. Tidak boleh menggunakan tempat wadah bejana yang di situ minadz dzahab wal fiddah. Ya, tadi cuma penjelasannya doang. Jadi ada jenis bahan kayak tempat wadah tadi itu yang tidak rontok jenis atau zat bendanya seperti emas dan perak. Adapun selainnya bisa rontok sehingga nanti bercampur dengan panasnya matahari di air lalu kita gunakan maka timbullah penyakit ya. Adapun emas dan perak tidak rontok, tidak luntur bagian daripada jenis-jenis atau zatnya, tetapi kita diharamkan dari segi menggunakannya. Tidak boleh menggunakan wadah ataupun bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sendoknya emas ya, tusukan giginya emas. Nanti banyak contoh-contohnya. Kok ada? Karena ini bangsa Arab itu Pak glamor Pak. Ya, emas beneran gitu ya. Kalau kita kan emas-emasan, kuning doang, gubah emas ya, masjid gubah emas, tapi emas beneran bukan, catnya doang warnanya emas. Masjid Al-Hikmah pagernya warna kalau emas beneran habis sudah ya, catnya doang
ya. Nih. Kal hadid. Jadi kita pakai cuma imitasi doang, bukan yang aslinya. Sebab yang aslinya diharam, nggak boleh, ya. Yang kelima, syarat daripada air yang dipanaskan ayyakuna fi waqti har. Itu dia panas, kena panas matahari memang pada waktu musim panas. Kenapa disyaratkan itu? Karena ketika musim panas, panasnya panas banget. Adapun ketika udah nggak musim panas banget, lagi musim semi, lalu itu air itu panas, nah itu nggak ngapain berarti. Jadi kalau ada satu syarat yang tidak terpenuhi, berarti nggak makruh lagi. Ya. Kemudian yang keenam, ayusta'mal fil badan, la fil thawb. Makruh air yang musammas tadi digunakan di badan kita, karena tadi bisa membawa penyakit. La fil thawb, tidak mengapa, artinya boleh digunakan buat pakaian kita. Baju panas, air panas tadi itu digunakan untuk mencuci pakaian, boleh. Jadi makruhnya, tidak bolehnya yaitu makruhnya kalau digunakan untuk badan. Ayyakuna fi qutrin har. Nah ini juga, ini yang menyelamatkan kita, negara kita dari ketentuan ini. Karena apa? Adanya syaratnya negara itu, daerah itu memang daerah yang memang memiliki iklim panasnya sangat terik. Oh, berapa derajat tuh kalau lagi panas misalnya? 40. Seperti apa? Kal Hijaz, Mekah, Madinah, wa Hadramaut, Yaman. Itu kalau lagi panas nih Pak, telur mentah taruh aja di luar. Nggak usah kita rebus, taruh aja di luar. Mateng. Telur mentah taruh di luar, mateng sendiri dia. Benar mateng. Kita pecahin, mateng udah, tinggal caplok aja. Nah itu. Nah, jadi syaratnya di negara yang memang memiliki iklim musim panas yang sangat ekstrim, nah, seperti Hijaz, Hadramaut. Adapun yang ada di kita negara Indonesia nggak punya cuaca seperti ini. Artinya seandainya ada tempat yang model panas begitu tuh, air di wadah yang panas dari seng, dari gentong, nggak apa-apa pakai, udah nggak makruh, ya. Karena salah satu syaratnya tidak ada, yaitu kita bukan berada di negeri ataupun daerah yang memiliki iklim panas yang sangat ekstrim. Jadi boleh. Ya, jawabannya udah ketahuan. Mungkin ntar dari segi pilihan kita aja, jangan dah, meskipun boleh, kadang takutnya ada pano ataupun belang juga kulitnya. Nah itu, ya. Nah, yang wa alla yata'ayyan bi ayyujida qurun. Itu makruh, ya. Seandainya digunakan kalau ada yang lain, tapi seandainya nggak ada air yang lain, cuma air itu doang, boleh dan nggak makruh, ya. Yang terakhir, alla yakhshal alam. Ini air makruh digunakan, air yang musammas tadi makruh digunakan kalau mengkhawatirkan, tidak mengkhawatirkan penyakit. Biasa-biasa aja dipakai, biasa-biasa aja misalnya. Dia merasa ngapa-ngapa, makruh. Tapi kalau dia fa'in khasyiya al-alam, dia punya pemahaman ataupun punya keyakinan, wah ini bakal jadi sakit banget dah, penyakit jadi gatal banget, bukan makruh lagi, haram. Harum alaihi at-taharah. Nah ini pembahasan kita tentang berbagai macam air, khususnya air yang dimakruhkan, ya. Jadi tadi ada yang diselamatkan dari negeri kita, yaitu bahwa iklim kita bukan panas yang terik, sehingga seandainya ada air yang di tempat-tempat tadi itu boleh dan tidak makruh. Jadi gampang jawabannya, boleh dan tidak makruh, karena kita bukan di Hijaz, bukan di Mekah, Madinah ataupun daerah Yaman. Jelas, ya. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa terus hadir di majelis-majelis taklim yang lainnya. Hari Jumat besok di Masjid Al-Mukhlisin, Jumat pengajian apa tuh ya, yang kebagusan, ya. Kemudian Rabu di kuliah subuh Rabu Masjid Baitur Rahman. Nah besok Selasa subuh ada di sini Al Hidayah. Kalau ada yang mau pergi jauhan dikit, besok baru pembukaan pengajian di Masjid Nurul Huda Pol Tangan. Ya, kemarin ngehubungi udah lama, jadi sebelum puasa minta saya mengajar, ya. Silahkan yang hadir di mana aja, besok subuh, Selasa subuh
di Masjid Nurul Huda, Pol Tangan, salah satu masjid yang ikut kuliah subuh Ahad juga. Ya, insyaallah mudah-mudahan di mana saja kita mengaji, yang penting ngaji, jangan tidur ya. Daripada di rumah ngapa-ngapain, ngaji aja udah, hadir. Ya, insyaallah mudah-mudahan menjadi berkah usia kita, umur kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.